Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika wawancara calon anggota PPK pemilihan umum yang sebelum-sebelumnya. Dia ada 4 kategori yang akan muncul pertanyaan mengenai. Yang pertama, riwayat pengalaman organisasi yang menyangkut dengan kepemiluan, baik itu PPK, PPS, dan pengawas pemilu. Yang kedua, pengalaman kepemiluan. Yang ketiga yaitu penguasaan aturan undang-undang mengenai kepemiluan. Yang keempat, mengenai keterampilan teknologi ataupun keterampilan komputer. Ini keempat kriteria ini harus kita kuasai secara umum, karena menyangkut keempat kriteria ini akan ditanyakan, sering muncul ataupun sering ditanyakan ketika wawancara calon anggota PPK tingkat kecamatan. Penguasaan materi tes wawancara. Satu, pengalaman kepemiluan. Dua, komitmen yang mencakup integritas, independen, dan profesionalitas. Yang ketiga, yaitu rekam jejak calon anggota PPK. Yang keempat, klarifikasi dan masukan tanggapan masyarakat. Baik, ini ada berikut kisi-kisi lengkap yang harus Anda pelajari sebelum pelaksanaan tes wawancara calon anggota PPK. Yang pertama, tentang struktur organisasi penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu. Silakan dihafal mengenai tentang nama ketua organisasi ataupun nama ketua KPU setempat, ataupun nama ketua Bawaslu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Struktur organisasi dimaksud adalah struktur organisasi KPU dan Bawaslu. Misal, siapakah ketua KPU hari ini, Bawaslu RI hari ini, kemudian ketua DKPP ataupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ketua KPU provinsi di wilayah Anda, ketua Bawaslu provinsi di wilayah Anda, ketua anggota KPU dan Bawaslu di kabupaten Anda. Ini semua harus kita ketahui dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat pusat. Dan yang selanjutnya, yang nomor 2, pelajari tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Tugas dan wewenang PPK menjadi wajib karena terkait dengan tugas dan kewenangannya ketika nanti terpilih menjadi anggota PPK. Ini harus kita ketahui, kita cari di internet mengenai apa tugas-tugas seorang anggota PPK dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anggota PPK ketika nanti terpilih menjadi sebagai seorang anggota PPK. Yang ketiga, kita harus mempelajari juga tentang Perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang kepemilihan umum ataupun tentang pemilihan umum, pasal 51, pasal 52, dan pasal 53. Pasal ini yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri di internet mengenai pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 mengenai tugas dan wewenang seorang anggota PPK. Dan yang keempat, yaitu harus kita pelajari juga dan kita pahami data-data terkait wilayah masing-masing, seperti jumlah kecamatan, jumlah desa, ataupun kelurahan di kabupaten dan di kota Anda. Ini harus kita ketahui.
Yang mana pertama kita harus ketahui berapa kecamatan yang ada di kabupaten kita sendiri dan berapa desa yang ada di kabupaten kita sendiri. Dan juga kita ketahui yaitu berapakah desa yang ada di tingkat kecamatan kita sendiri. Karena kita nanti akan jadi seorang anggota PPK ataupun tingkat kecamatan. Jadi kita harus mengetahui berapakah desa yang ada di kecamatan kita. Yang kelima, kita harus mempelajari bagaimana pemungutan suara di tempat pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS sampai di tingkat PPK dan bagaimana pelaksanaannya. Ini sebelum kita melangkah untuk mengikuti wawancara, kita harus mempelajari yaitu masalah pemungutan suara dan tempat pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan surat suara. Yang keenam, kita harus mempelajari mengenai Undang-Undang 45 dan perubahan amandemen, karena Undang-Undang 45 merupakan dasar dari terbitnya semua undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemilu dan tata perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ini ada 6 poin-poin harus kita pahami secara garis besar. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu mengenai tugas dan wewenang seorang anggota PPK. Dan mengenai undang-undang tentang kepemiluan. Inilah yang sering ditanyakan ketika wawancara calon anggota PPK tingkat kecamatan pada saat seleksi sebelum-sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.